Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwani wa akhawati, azzani Allahu wa iyyakum. Sebagaimana yang sering kami sampaikan dan juga sering disampaikan oleh banyak orang dari kalangan para ulama, banyak kita dengar peringatan-peringatan di mana bahwa umur ini sangatlah singkat, kehidupan inilah sangatlah sementara, kehidupan ini akan fana, dunia ini akan fana, kullu man 'alaiha fan, setiap apapun yang ada di permukaan bumi dan bahkan bumi itu sendiri dan juga langit ya, bersama isinya semua akan fana. Yang tidak fana adalah Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka dari itu orang yang sangatlah bodoh dan jahil ya, ataupun jahil, mereka adalah orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang fana ini, dan mereka meninggalkan dirinya untuk mengejar yang abadi, yang kekal. Sebagaimana Allah nyatakan, walal akhiratu khairun laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih bagus bagimu daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam ayat yang lain, wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam Quran surah apa? Surah Al-A'la. Ya, jadi kenapa kita tidak sibukkan diri dengan sesuatu yang abadi ini? Kenapa kita harus sibukkan diri dengan sesuatu yang akan ditinggalkan? Maka dunia inilah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Dunia sementara, tidak selamanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya sebaik-baik manusia nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Diberikan kesempatan lama. Ya, umurnya panjang bukan berarti beribu-ribu tahun, tidak. Ketika Allah berikan dia umur, kemudian dengan umur tersebut dia memperbanyak ibadah kepada Allah, inilah sebaik-baik manusia. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini hadis yang hasan, dan para ulama lain mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang datang dari Abu Safwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu. Jadi Safwan Abdullah ibni Busr al-Aslami pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah menyatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Dalam riwayat yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang di dalam umurnya itu membawa manfaat bagi orang yang ada di sekitarnya. Dalam hadis yang lain, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Dalam hadis ini disebutkan siapa orang yang paling bagus, siapa manusia yang paling baik. Mereka adalah orang yang diberikan umur oleh Allah ya, yang lebih daripada orang lain, namun dengan umurnya dia gunakan untuk kebaikan. Ini adalah sebaik-baik manusia. Dan di sini ada mafhul mukhalafah, ada pemahaman kebalikannya, dan bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain sambungan hadis ini. Dan seburuk-buruk manusia adalah wasyarrun nas ya, dan seburuk-buruk manusia adalah man tala umruhu wa syarra amaluhu, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
seburuk-buruk manusia yang Allah berikan dia kesempatan lama di dunia ini, panjang umurnya maksudnya, namun dengan panjang umurnya itu dia malah tidak beribadah kepada Allah, tidak membawa manfaat untuk dirinya, untuk akhiratnya, namun bahkan dia gunakan itu umur untuk bermaksiat kepada Allah. Ini seburuk-buruk manusia. Maka berapapun umur yang Allah berikan kepada kita, mau sebentar, mau agak lama mungkin daripada yang lain, persoalan yang terpenting bagi kita adalah untuk apa kita gunakan umur itu, bukan dipanjang dan pendek umur kita. Pendek, namun dengan yang singkat itu pun, yang dengan yang pendek itu kita gunakan untuk yang terbaik, insya Allah akan membawa manfaat, insya Allah. Panjang juga seperti itu. Kalau memang dengan panjangnya umur kita gunakan untuk kebaikan, insya Allah baik. Namun kalau pendek, udah pendek, di waktu yang singkat dan pendek tersebut kita bermaksiat, diberikan waktu yang panjang kita gunakan untuk bermaksiat, ini adalah akan membawa keburukan kepada diri kita sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari itu boleh-boleh saja bagi kita seorang muslim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah panjangkan umurku. Boleh? Silakan, enggak apa-apa. Namun jangan titik sampai di situ. Koma. Harus ada sambungannya. Ya Allah, panjangkan umurku dan jadikan dengan umur itu aku bisa memperbanyak amal soleh kepadamu. Jauhkan aku dari maksiat. Ya itu. Jangan hanya sekedar ya Allah panjangkan umurku, titik. Oke, diberikan panjang umur oleh Allah, ngapain nanti? Kalau memang untuk bermaksiat, untuk apa dipanjangkan umur? Begitu pula dengan hadis yang lain ataupun dengan doa yang lain, misalnya ya Allah berikan aku kesehatan. Oke, baik, boleh, sangat bagus kita meminta kesehatan, tapi jangan titik sampai di situ. Jadikan dengan kesehatanku ini ya Allah, aku senantiasa selalu untuk taat kepadamu dan jauhkan dari maksiat dengan kesehatan yang engkau berikan kepadaku ini. Karena dengan nikmat sehat, ya kalau kita memang syukuri itu nikmat sehat, dengan memperbanyak taat, insya Allah sehat itu akan bermanfaat. Namun ketika sehat kita gunakan untuk maksiat, maka sehat itu akan membawa laknat, akan membawa musibah untuk akhirat kita. Dari itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita perhatikan kesempatan ini. Dan kesempatan ini enggak ada dua kalinya, cuma sekali. Kita akan meninggalkannya. Kita tidak akan pernah mungkin lagi kembali. Walaupun nanti kita harus berkata kepada diri kita sendiri di hari akhirat, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah sekiranya dahulu waktu aku diberikan kesempatan di dunia untuk beramal, aku akan memperbanyak amal untuk hariku ini, untuk hari akhirat ini maksudnya. Menyesal dia. Dia meminta kepada Allah untuk kembali ke dunia dan itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Maka selagi masih diberikan kesempatan, ayo kita gunakan untuk ketaatan dan jauhi diri kita dari kemaksiatan, karena itu akan membawa musibah besar kepada diri kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Setiap balasan yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. Jadi kalau kita menanam padi, padi yang akan tumbuh. Kalau kita menanam kelapa, buah kelapa yang akan tumbuh. Kalau kita menanam bunga bangkai, maka bunga bangkai pun akan tumbuh. Ada bunga-bunga indah nanti yang akan disediakan oleh Allah dalam surga. Sibukkan untuk mendapatkan bunga surga, jangan sibuk urus bunga. Hari ini banyak orang sibuk urus bunga, umurnya habis untuk bunga maksudnya. Habis umurnya untuk bunga. Ada yang habis umurnya untuk kuda. Ada yang habis umurnya untuk kebun kopi. Ada yang dihabiskan umurnya untuk berdagang. Ada yang habis umurnya untuk nggak jelas. Padahal yang jelas itu akhirat. Yang jelas-jelas aja yang kita pikirkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang jelas yang kita pikirkan. Apa yang jelas? Akhirat jelas nggak? Jelas. Akhirat itu jelas. Maka dari itu sibukkan dengan bunga-bunga surga. Bagaimana Pak Ustadz? Ya beriman dan beramal soleh. Nanti kita akan diberikan bunga yang sangat harum. Bunga apa namanya? Raihan. Dalam Quran surat Ar-Rahman. Wal habbu dzul 'asfi war raihan
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Di dalam surga akan diberikan bunga nanti. Nah, bunga yang harum. Bunga apa namanya? Raihan. Nah, jadi dari itu saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam kajian yang singkat ini kita coba simak kembali, kita perhatikan hadis yang disampaikan Rasulullah barusan, bahwa sebaik-baik kita siapa? Yang diberikan umur yang panjang. Panjang di sini maksudnya bukan lama beribu-ribu tahun, tidak. Diberi kesempatan lebih, ya. Dan kemudian dengan umur tersebut kita memperbagus amal kita. Wa hasuna amaluhu. Dan kita tidak akan bisa memberikan kepada diri kita yang terbaik di akhirat kelak dengan amal soleh kecuali dengan memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam Quran surah Al-Fatihah yang kita selalu baca, setelah kita beribadah memohon kemudian setelah itu pertolongan supaya ibadah yang kita lakukan diterima. Supaya ibadah yang kita lakukan itu benar-benar dikabulkan oleh Allah. Nah, makanya redaksinya adalah iyyaka na'budu. Setelah kita tunduk patuh terhadap perintah Allah, baru kita wa iyyaka nasta'in, kita memohon pertolongan terhadap ibadah yang kita lakukan. Ya. Makanya kembali kami ingatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelumnya kami juga sudah pernah sampaikan, seorang nabi, seorang rasul yang sudah baik sekali pribadinya, amalnya, namun masih juga memohon pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masih juga memohon kepada Allah supaya diberikan amalan ataupun juga kemampuan untuk beramal dengan amal yang baik. Masih juga khawatir kepada dirinya sendiri apakah nanti Allah akan kabulkan atau tidak kabulkan amalan yang pernah ia lakukan. Sehingga Nabi harus berdoa setiap habis sholatnya ataupun di lain waktu juga dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi Nabi tidak hanya berdoa dengan Allahumma inni as'aluka ilman saja, tapi pakai nafi'ah. Nabi juga memohon dalam hidupnya itu di dalam kesempatan yang Allah berikan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'a, dan berikan ya Allah kepadaku rezeki. Sudah titik sampai di sini rezeki? Tidak, harus pakai thayyiba. Karena banyak rezeki namun tidak membawa kebaikan untuk dirinya. Bukan rezeki yang bagus. Ya. Minta kepada Allah rizqan thayyiba. Kemudian Nabi juga meminta apa? Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan aku pengabulan terhadap amalanku. Kabulkan amalan-amalan yang pernah aku lakukan. Itu Nabi juga. Yang sudah tidak perlu diragukan lagi ya bagaimana kebaikan Nabi. Bagaimana bagusnya Nabi beramal. Namun tetap masih memohon kepada Allah, ya Allah, terimalah amalanku. Berikan amalanku, inilah amalan yang engkau terima. Nah, bagaimana dengan kita, saudaraku, yang memang belum tentu diterima amalnya, belum tentu bagus dan benar apa yang kita lakukan. Maka doa yang seperti ini kita yang lebih pantas untuk kita perbanyak, ya, munajat, ya, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga apa yang kami sampaikan pada kajian yang singkat ini ada manfaatnya. Ya, semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan panjang umur tersebut kita jadikan untuk ketaatan kepadanya, yang sehingga nanti ketika kita meninggalkan dunia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha terhadap diri kita, Allah rahmati kita, dan Allah tempatkan kita di tempat yang layak, tempat yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu surga Jannatul Na'im. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.